The British people have voted to leave the European Union. Di tengah berbagai tantangan dan dinamika global yang kompleks di tahun 2016, diplomasi Indonesia terus bekerja, memperjuangkan kepentingan nasional, bekerja untuk rakyat, berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia. Wilayah terluar harus diperhatikan, menjadikan prioritas, dan yang kedua adalah mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga. Dalam upaya menegaskan kedaulatan NKRI, penyelesaian batas-batas wilayah merupakan prioritas diplomasi Indonesia. Indonesia adalah negara yang paling aktif dalam menyelesaikan perbatasannya. Saat ini Indonesia memiliki 41 perjanjian batas wilayah. Pada tahun 2016, banyak 21 perundingan perbatasan dalam berbagai tingkatan telah dilakukan. Hasilnya, kemajuan pesat telah berhasil dicapai dalam penetapan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Selesainya proses ratifikasi Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah RI Singapura, kesepakatan draft MOU Survey and Demarcation of the International Boundary nomor 20, dan penyelesaian peta Joint Border Mapping JBM nomor 22 hingga 26 antara RI dan Malaysia. Percepatan proses ratifikasi Perjanjian Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI Filipina. Penyelesaian hampir seluruh segmen perbatasan darat RI Timor Leste. Di tengah berbagai tantangan terhadap kedaulatan NKRI, diplomasi Indonesia juga terus bekerja, menyampaikan kemajuan pembangunan di berbagai daerah, serta fakta konkret membantah kebohongan dan disinformasi. Sebagai wujud nyata diplomasi membumi, sebanyak tahun 2016, Kementerian Luar Negeri terus meningkatkan perlindungan dan pelayanan bagi rakyat Indonesia di luar negeri. Upaya ini dilakukan dengan terus memperkuat sistem perlindungan bagi WNI di luar negeri secara sinergis, berkesinambungan, dan efisien. Melalui penguatan instrumen hukum, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyadaran publik, serta kerjasama internasional termasuk dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Upaya perlindungan dan pelayanan juga dilakukan dengan sarana digital melalui berbagai inovasi teknologi informasi seperti SMS Flash, hotline perlindungan di seluruh perwakilan RI, mobile application, dan database e-perlindungan. Melalui kerja keras tersebut, diplomasi Indonesia telah berhasil meningkatkan perlindungan bagi WNI di seluruh penjuru dunia dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih efektif.
Prioritas saat ini adalah keselamatan 10 warga negara Indonesia yang saat ini masih disandra. Salah satu tantangan terbesar di bidang perlindungan pada tahun 2016 adalah penyanderaan ABK WNI. Melalui diplomasi total yang melibatkan berbagai pihak, 25 WNI berhasil dibebaskan. Upaya pembebasan sandera juga dilakukan melalui shuttle diplomasi oleh Menteri Luar Negeri. Lebih jauh, upaya pencegahan juga diintensifkan melalui Prakarsa Indonesia, membangun kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan ketiga negara. Kasus haji non-prosedural juga menjadi salah satu tantangan di tahun 2016. Melalui diplomasi, pemerintah terus berupaya meningkatkan kuota haji Indonesia. Di tengah berbagai wilayah konflik, pemerintah Indonesia tetap hadir untuk memberikan perlindungan bagi WNI. Kita alhamdulillah pada tekanan yang sangat berat dari eksternal, dari ekonomi global, ekonomi Indonesia masih tumbuh pada triwulan yang kedua, masih tumbuh 5,18%. Kalau dibandingkan dengan negara-negara besar yang lain, negara G20, kita masih berada pada nomor 3. Di bidang ekonomi, diplomasi diarahkan untuk sepenuhnya mendukung kinerja perekonomian nasional. Sepanjang tahun 2016, pertemuan bilateral telah dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Luar Negeri yang menghasilkan kesepakatan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Tidak kurang 149 perjanjian bilateral dan multilateral di bidang ekonomi berhasil disepakati pada tahun 2016. Kunjungan kerja Presiden RI ke berbagai negara juga telah menghasilkan kesepakatan business to business, antara lain di bidang energi, infrastruktur, ekonomi kreatif, dan UMKM. Diplomasi ekonomi juga secara gencar dilakukan oleh 132 perwakilan RI di seluruh dunia yang didukung oleh kelompok kerja penguatan diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri, terutama untuk menggalang pasar non-tradisional. Perwakilan RI juga secara aktif menggalang partisipasi pengusaha dari 125 negara untuk mensukseskan Trade Expo Indonesia 2016. Pada tahun 2016, TEI mencatatkan nilai transaksi sebesar 974,76 juta US dollar dan menghasilkan penandatanganan 31 kontrak dagang senilai 200 juta US dollar yang difasilitasi perwakilan RI. Untuk memasarkan produk-produk strategis Indonesia ke mancanegara, promosi juga terus digalakan. Diplomasi Indonesia juga mendorong dihilangkannya hambatan perdagangan bagi produk dan jasa Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia memulai dan mempercepat negosiasi perundingan perjanjian kemitraan ekonomi dan perdagangan. Secara resmi, perundingan kemitraan ekonomi komprehensif RI Uni Eropa telah diluncurkan pada bulan Juli 2016. Perundingan kemitraan ekonomi dengan Australia dan review perjanjian dengan Jepang juga terus dipercepat. Selain itu, Indonesia juga secara aktif mendorong penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership. Langkah diplomasi juga telah berhasil mensukseskan akses pasar yang lebih luas bagi kayu dan produk kayu Indonesia ke pasar Eropa. Pada tahun 2016, Indonesia menjadi negara pertama yang meraih sertifikasi produk kayu legal atau FLEGT dari Uni Eropa. Kita
tahu stabilitas di Asia Tenggara ini merupakan kebanggaan dari ASEAN. Namun akhir-akhir ini Presiden menyampaikan terdapat dinamika yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Sepanjang tahun 2016 tanpa kenal lelah, Indonesia memainkan peran nyata untuk mewujudkan perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran di kawasan dan global. Hubungan bilateral menjadi salah satu tonggak utama politik luar negeri Indonesia. Sepanjang tahun 2016, Indonesia terus memperkuat kerjasama kemitraan strategis dan komprehensif dengan 17 negara dan menandatangani 108 perjanjian internasional dengan negara sahabat dan organisasi internasional. Peran aktif Indonesia untuk mewujudkan perdamaian, keamanan dan stabilitas terlihat sejak awal 2016 melalui upaya menjembatani dialog antara Arab Saudi dan Iran. Sebagai sosok guru politik luar negeri, ASEAN senantiasa menjadi prioritas terdepan dalam kiprah diplomasi Indonesia di kawasan. Indonesia secara konsisten berperan aktif untuk memajukan masyarakat ASEAN. Kepeloporan Indonesia ditunjukkan dengan memastikan sentralitas dan kesatuan ASEAN dalam menghadapi tantangan keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam isu Laut Cina Selatan, Indonesia berhasil mendorong tercapainya kesepakatan bersama ASEAN dengan RRT untuk mendorong pembahasan Code of Conduct. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN juga berhasil mempelopori Joint Statement of the Foreign Minister of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region sebagai respon bersama ASEAN terhadap perkembangan situasi di kawasan. Indonesia juga secara aktif memelopori berbagai inisiatif kerjasama lain di ASEAN, termasuk di bidang resolusi konflik, penanggulangan bencana, pemajuan HAM, serta pengembangan arsitektur keamanan regional. Di kawasan yang lebih luas, pada tahun 2016, Indonesia secara aktif mendorong penguatan Forum Asia Timur, East Asia Summit, serta memainkan peran kepemimpinan di Indian Ocean Rim Association, IORA. Dalam kapasitas sebagai Ketua IORA periode 2015-2017, Indonesia memelopori upaya penguatan arsitektur kawasan Samudra Hindia, termasuk melalui penguatan kerjasama maritim untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan baru dunia. Kontribusi nyata Indonesia juga ditunjukkan melalui peran aktif dalam mendorong dialog, kerjasama dan penyelesaian konflik di beberapa kawasan secara konstruktif. Di Timur Tengah, komitmen Indonesia bagi kemerdekaan Palestina terus dibarengi dengan langkah-langkah dukungan secara real dan konkret, khususnya melalui pembukaan kantor Konsul Kehormatan RI di Ramallah, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai proses perdamaian seperti inisiatif Paris Process. Pada tahun 2016, Indonesia juga telah menandatangani memorandum peningkatan kerjasama dengan Liga Arab. Indonesia juga berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata melalui berbagai forum strategis global seperti Gerakan Non-Blok, APEC, dan G20. Melalui Gerakan Non-Blok, Indonesia mendorong penguatan solidaritas GNB dalam menghadapi tantangan abad 21, termasuk dalam pemajuan kerjasama Selatan-Selatan dan dialog antar peradaban. Dalam konteks kerjasama Selatan-Selatan, Indonesia terus mendorong penguatan kerjasama dengan negara-negara Afrika dan Pasifik melalui kerjasama teknis dan pembangunan. Di APEC, Indonesia berhasil mendorong tercapainya kerjasama pembangunan pedesaan dan kemaritiman yang inklusif dan komprehensif, khususnya terkait ketahanan pangan, konektivitas, dan konservasi laut. Melalui G20, Indonesia mendorong fasilitasi pembiayaan pembangunan untuk infrastruktur, kerjasama perpajakan internasional yang adil dan transparan, serta turut menentukan arah kebijakan dan aksi kolektif untuk mendukung pertumbuhan Indonesia dan pembangunan global. Sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk Melanesia terbesar,
Indonesia memiliki ikatan khusus dengan negara-negara di Pasifik. Peran aktif Indonesia pada tahun 2016 di Melanesian Spearhead Group, Pacific Island Forum, dan Pacific Island Development Forum adalah wujud nyata komitmen Indonesia untuk meningkatkan kemitraan dengan kawasan Pasifik. Sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar, pada tahun 2016 Indonesia secara konsisten mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keberagaman, termasuk melalui Bali Democracy Forum yang telah berlangsung 9 kali. Dalam menghadapi tantangan nyata terorisme, Indonesia terus mendorong inisiatif peran perempuan dalam memerangi radikalisme dan ekstremisme, termasuk melalui Global Counter Terrorism Forum dan MIKTA. Kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim ditunjukkan dengan ratifikasi Paris Agreement dan penyerahan instrumen ratifikasinya kepada PBB. Peran dan kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian dunia juga tercermin dalam partisipasi yang terus-menerus pada misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pada tahun 2016, lebih dari 2.700 personel dari Indonesia bergabung dalam 9 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dengan tekad untuk berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan perdamaian dunia, pada bulan September 2016, Indonesia mengumumkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Di penghujung tahun 2016, diplomasi Indonesia tidak berhenti berkontribusi. Melalui pendekatan konstruktif tanpa megafon diplomasi, Indonesia membantu upaya penyelesaian isu di Rakhine State, Myanmar. Baik secara bilateral dengan pemerintah Myanmar, mendorong pelaksanaan pertemuan retreat Menlu ASEAN, melalui Ketua Rakhine Advisory Commission Kofi Annan, maupun dengan mendekatkan hubungan antara Myanmar dan Bangladesh. Bantuan konkret juga disampaikan Indonesia untuk mengatasi situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Pengiriman bantuan logistik, pembangunan 6 sekolah Indonesia, dan rencana pembangunan rumah sakit. Sepanjang tahun 2016, Indonesia dihadapkan pada sejumlah dinamika yang tidak mudah. Tantangan terhadap kedaulatan NKRI, permasalahan perlindungan WNI di luar negeri yang semakin kompleks, persaingan ekonomi global yang semakin ketat, dan situasi keamanan global yang terus bergejolak.